Blue Lock episode yang ke-59 dibuka dengan sebuah potongan alur cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah kita pun akhirnya bisa melihat mengenai proses jalannya latihan dari para pemain Blue Lock yang memilih tim dari Liga Inggris sebagai tempatnya untuk berlatih. Tidak hanya itu, bahkan di satu episode ini pula, kita pun juga ditunjukkan sebuah perbedaan yang sangat signifikan dari cara melatih para master striker yang ada di timnya masing-masing. Di satu sisi, tim Jerman dan juga tim Spanyol melatih para pemainnya dengan cara menanamkan sebuah mindset atau filosofi baru ketika mereka bermain sepak bola. Di mana Noel Noah mengajarkan tentang sepak bola rasional, sedangkan Lavinho mengajarkan para pemainnya mengenai filosofi kebebasan dan juga keindahan di dalam bermain sepak bola. Tanpa sempat mengajarkan satupun teknik spesial kepada para pemainnya, dan juga tanpa melatih kekuatan dari pemainnya supaya bisa menjadi lebih kuat. Namun hal yang berbeda justru terjadi kepada tim dari Liga Inggris, di mana fokus dari latihan mereka semua terletak pada gaya permainan yang mengandalkan kekuatan fisik super ekstrim, baik itu kecepatan dalam berlari, daya tahan tubuh, ataupun stamina. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Oh iya, cerita singkat ini dimulai dalam periode waktu 10 hari ke belakang, bukan kejadian saat ini. Di mana tepat setelah kedatangan dari para pemain Blue Lock di markas dari tim Manchester City, CP yang saat ini berstatus sebagai master striker sekaligus pelatih dari mereka akhirnya langsung muncul di atas panggung dan juga mengenalkan dirinya dengan berkata seperti ini. Selamat datang para murid baru, aku adalah Chris Prince, kapten dari tim ini. Tapi sebelum kita menuju ke jenjang yang lebih jauh, aku pun akan menjelaskan lebih dulu filosofi permainan sepak bola dari tim kita kepada kalian semua. Di mana City adalah sebuah tim yang menjunjung tinggi teknik sepak bola speed and rush atau kecepatan dan kekuatan. Jadi untuk menunjang semua hal itu dan supaya kalian bisa bersaing dengan para pemain lainnya yang sudah lebih dulu ada di tim kami, maka kalian pun juga harus memiliki tubuh yang sehat serta kuat sama seperti kami. Nah, semua penjelasan mengenai filosofi sepak bola dari tim Liga Inggris ini sebenarnya sangatlah panjang sekali. Bahkan butuh lebih dari 20 halaman untuk menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu sepak bola speed and rush ala Manchester City. Namun supaya kalian tidak bingung dan juga lebih mudah dimengerti, maka mulai dari sini kami pun akan langsung bersingkat saja semua penjelasannya. Intinya, kekuatan yang saat ini bisa dikeluarkan oleh Mika Gereo, Hyuma Chigiri, dan juga Sessuro Nagi hanyalah sebesar 20% saja. Yang artinya, masih ada 80% potensi terpendam yang belum dapat digunakan secara maksimal oleh mereka bertiga. Berdasarkan hal itu, maka tugas dari CP sebagai seorang pelatih adalah untuk mengajarkan mereka bertiga sebuah teknik latihan optimal yang bisa meningkatkan massa otot, daya tahan tubuh, kecepatan berlari, dan juga stamina mereka. Atau jika kita simpulkan, filosofi dari Manchester City adalah kekuatan dalam bermain sepak bola, di mana hanya pemain dengan kondisi fisik paling bagus sajalah yang akan dimainkan oleh CP di dalam setiap pertandingannya. Nah, mulai dari sanalah, akhirnya ketiga orang pemain tersebut seketika langsung menjalani program latihan super intensif selama 1 minggu penuh. Di mana CP akan melatih kecepatan berlari dari Chigiri, supaya dia bisa bermain di dalam lapangan selama 90 menit penuh tanpa perlu kehabisan stamina. Kemudian Mika Gereo akan dilatih daya tahan tubuhnya, supaya dia bisa bermain pada 2 posisi sekaligus, yaitu bermain pada posisi gelandang bertahan dan juga bermain pada posisi gelandang penyerang. Selanjutnya yang terakhir adalah Sessuro Nagi, di mana CP akan melatih kekuatan otot tubuh bagian atas dari Nagi, supaya dirinya memiliki keseimbangan yang sempurna ketika melakukan duel bola udara di dalam kotak penalti. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat, hingga tepat setelah 10 hari berlalu dan tepat setelah pertandingan antara tim PSG melawan tim Uber sudah selesai, maka secara otomatis hasil pertandingan yang diadakan pada hari pertama ini seketika langsung dimunculkan di dalam layar besar, khususnya di ruang istirahat dari tim Manchester City. Di mana kali ini kita pun bisa melihat peringkat para pemain Blue Lock dalam versi yang paling baru. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, CP pun tanpa ragu akhirnya langsung bercerita kepada para pemainnya dengan berkata seperti ini. Aku minta maaf kepada kalian karena sebelumnya telah merahasiakan semua hal ini. Tapi yang jelas ada sebuah hal yang bisa aku sampaikan kepada kalian, yaitu Jinpachi melarangku memberitahu kepada kalian mengenai sistem lelang dari para pemain Blue Lock sebelum pertandingan di hari pertama selesai dilaksanakan.
Jadi mulai hari ini, karena pertandingan yang pertama sudah berakhir, maka tidak ada satupun hal yang perlu ditutupi lagi kepada kalian. Intinya setiap selesai pertandingan, kalian pun akan mendapatkan peringkat berdasarkan dengan total nilai gaji tahunan yang berhasil kalian dapatkan dari para pemilik klub profesional yang ada di seluruh dunia. Contohnya bisa kalian lihat sendiri pada layar ini. Yang pertama adalah Ryu Jubei dengan total nilai gaji tahunan sebesar 5 juta yen dan tawaran kontrak profesional dari klub sepak bola Jepang yaitu Urawa Ruby. Kemudian yang kedua adalah Karasuta Bito dengan total nilai gaji tahunan sebesar 12 juta yen dan tawaran kontrak dari klub Liga Prancis tempat di mana dirinya saat ini sedang berlatih yaitu tim PSG. Selanjutnya yang ketiga adalah Oliver Raiku dengan total nilai gaji tahunan sebesar 15 juta yen dan tawaran kontrak dari klub Liga Italia yaitu AC Milan. Kemudian yang keempat adalah Ryusei Shido dengan total nilai gaji tahunan sebesar 20 juta yen dan tawaran kontrak dari klub Liga Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Serta yang terakhir tentu saja Ito Shirin dengan total nilai gaji tahunan paling tinggi di antara mereka semua yaitu sebesar 36 juta yen. Nah, melalui tambahan 5 orang ini, maka sekarang sudah ada 9 nama besar yang menjadi perwakilan sementara dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Dengan Ito Shirin yang memimpin di atas sebagai pemain nomor 1 dan Ryu Jubei berada pada peringkat paling bawah sebagai pemain dengan ranking nomor 9. Tentu saja untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat sendiri aja ya dari potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar ini. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya momen pun kini kembali berpindah menuju ke dalam ruang ganti dari tim Bayern Munchen. Di mana pada momen itu, satu persatu dari semua anggota Blue Lock 11 akhirnya langsung datang menuju Kare Sagiyoshi dengan 2 tujuan sederhana. Yang pertama adalah untuk meminta maaf secara langsung, karena sebelumnya mereka semua sempat meremehkan gaya permainan sepak bola dari Sagiyoshi. Dan yang kedua adalah untuk memujinya, karena berkat penampilan dari Isagi di dalam pertandingan yang pertama, maka semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun seketika menjadi sangat termotivasi. Bahkan pada satu momen yang sama itu, Igarashi pun tanpa ragu langsung datang menghampiri Isagi sekaligus bertanya kepadanya mengenai bagaimana rasanya bisa terpilih sebagai pemain muda berbakat yang akan direkrut oleh salah satu tim terkuat di Liga Jerman, yaitu Borussia Dortmund. Namun sebuah hal yang sangat di luar dugaan malah terjadi di momen ini. Mengingat walaupun pada dasarnya Isagi terlihat sangat senang karena akhirnya dia bisa terpilih untuk bermain bagi tim favoritnya ketika dia masih kecil. Tapi hasil akhir yang saat ini dia terima masihlah belum cukup untuk membuatnya bisa bahagia. Apalagi ranking dan juga gaji tahunan dari Ito Shirin jauh lebih besar daripada dirinya. Ditambah Rin pun berhasil mencetak 2 gol sekaligus ketika melawan tim Uber yang merupakan tim dengan sistem pertahanan paling kuat di dalam liga ini. Hal itulah yang membuat Isagi seketika langsung tersadar bahwa jalannya untuk bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia masihlah sangat jauh sekali. Nah, menariknya tepat setelah Isagi mengucapkan semua kalimat itu, tiba-tiba saja dari arah depannya muncullah Yukimiya Kenyu yang datang dengan wajah penuh emosi sambil berkata kepada Isagi, "Woi Isagi, aku masih tidak terima dengan semua hasil pertandingan kita. Karena faktanya kau telah membuatku kecewa sebanyak 2 kali berturut-turut. Pertama, kau telah mencurangi sistem dari sepak bola rasional yang dimiliki oleh tim Jerman. Mengingat meskipun rankingku jauh lebih tinggi darimu, tapi Noah malah memilih untuk memainkanmu lebih dulu daripada aku. Dan yang kedua, kau telah membuatku kesal. Karena sebagai seorang penyerang, kenapa kau malah memilih untuk memberikan umpan kepada Kunigami, bukan malah mencetak gol dengan menggunakan caramu sendiri? Kedua hal itulah yang membuatku menjadi sangat kecewa kepadamu. Karena jika aku jadi kau, maka sudah pasti aku tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah mau untuk memberikan umpan kepada para pemain lain ketika aku sudah berada di depan gawang." Mendengar ucapan dari Yukimiya yang sangat merendahkannya, Isagi pun dengan penuh emosi seketika langsung bangkit dari tempat duduknya. Serta di saat yang bersamaan, dia pun dengan lantang mulai berkata kepada Yukimiya Kenyu, "Hah? Apa kau mau cari gara-gara denganku? Dengar, jika kau bisa menjadi bagian dari pemain reguler di dalam tim ini hanya dengan bermodalkan bacotan saja, maka orang idiot yang tidak bisa bermain sepak bola pun harusnya juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi jika kau masih buta dengan kenyataan ini dan masih tetap mencoba untuk terus meremehkanku, maka cepatlah pergi dari hadapanku saja." Melihat respon dan jawaban dari Isagi yang sangat menyakitkan, emosi dari Yukimiya pun seketika menjadi semakin terbakar. Hingga di satu momen yang sama ini, dia pun mulai berjalan mendekat ke arah Sagiyoshi, dan mereka berdua pun sudah siap untuk melakukan baku hantam.
Beruntung di tengah ketegangan ini, Hiyori Penobo bergerak dengan cepat dan langsung mencoba untuk memisahkan mereka berdua dengan berkata seperti ini. Isagi, tolong jagalah emosimu itu. Dan Yukimiya, kau ini terlalu banyak bicara tidak jelas. Nah, mulai dari sinilah, sebuah momen yang sangat menarik akhirnya kembali terjadi. Di mana pada panel berikutnya, tiba-tiba saja muncullah Michael Kaiser tepat di hadapan mereka semua, dan dia pun dengan santai mulai berkata kepada semua orang. Haha, Yuki, jika kau kesal dengan Isagi Oichi, maka datanglah kepadaku. Karena aku sangat mengerti bahwa saat ini kau pasti merasa sangat iri kepada Isagi Oichi. Namun sebagai pemain profesional, kau pun harus bisa mengendalikan pemikiran negatif seperti itu. Dengan cara membuktikannya secara langsung di dalam lapangan bahwa kau ini adalah pemain yang lebih hebat daripada Isagi. Tidak hanya sampai di situ, karena tepat setelah dia selesai mengucapkan kalimat di atas, Kaiser pun dengan cepat langsung pergi lagi meninggalkan ruangan mereka sambil berkata seperti ini. Tapi tenang saja, aku tidak akan ikut campur di dalam masalah internal kalian. Mengingat tujuanku datang ke sini hanyalah ada satu, yaitu untuk memberitahu kalian semua bahwa saat ini hanya ada satu cara yang bisa kalian gunakan jika kalian semua ingin bermain dan juga dipilih sebagai pemain inti. Dimana mulai sekarang kalian harus bisa memilih antara Isagi Oichi atau malah diriku. Karena saat ini sistem sepak bola rasional dari tim Bayern Munchen terletak pada persaingan kita berdua. Jadi tentukanlah permainan dari siapa yang ingin kalian ikuti. Apakah itu sepak bola rasional milik Isagi Oichi atau malah sepak bola rasional milikku? Dan apapun pilihan kalian nanti, maka pastikanlah dengan tepat bahwa kalian semua tidak salah memilih raja. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan dialog singkat tersebut, sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa Michael Kaiser pada dasarnya sudah mengakui kehebatan dari Isagi Oichi. Itulah yang membuat Kaiser berkata kepada para pemain lain bahwa masih ada satu cara lain yang bisa mereka gunakan jika mereka semua ingin menjadi pemain reguler, yaitu antara memilih Isagi Oichi sebagai rajanya atau malah memilih Michael Kaiser sebagai rajanya.